Nah, berarti memang dari SMP itu udah kepikiran untuk mengajar, Iya, senang. buka usahanya? SMA juga sudah senang usaha kayak bikin sabun itu dari SMA, belajar bikin sabun. Saya sendiri yang ngalamin diludahin teman itu di panti asuhan sebetulnya. Kelaparan. Itu nangisnya tuh ke Allah, Allah udah nggak kuat gitu. Tapi percaya bahwa ini masih proses. Tapi kok udah nggak kuat ya? Ya Allah beri gitu. Sampai akhirnya yang viral itu yang saya makan bekas kucing. Jadi itu ikan bekas kucing, bukan makan makanan kucing gitu. Kenapa kalau cerita Bapak selalu nangis? Iya, mungkin kangen dia. Selamat datang di Rukun Podcast. Assalamualaikum Umi Fatimah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih sudah berkenan datang ke studio Rukun nih. Alhamdulillah, senang banget bisa ikut gabung di sini. Masya Allah, alhamdulillah. Buat sahabat Rukun, Umi Fatimah ini mungkin sudah rame nih di media sosial, di media-media, udah di berita-berita. Beliau ini adalah seorang penulis, seorang pengusaha yang insya Allah bisa sharing bersama sahabat Rukun. Nah, kemudian yang namanya pengusaha itu yang sudah sukses kan nggak mungkin ya kalau misalnya memulai langsung hebat, langsung besar. Nah, ini kita nanti bisa sharing bersama Umi yang luar biasa nih perjuangannya. Dan bukunya nih 2016 nih saya pernah lihat nih di Gramedia nih Umi. Omset miliar tanpa modal. Nah, sebelum kita bahas nih masalah Batrisya nih, Umi itu benar yang di media itu Umi sampai berjuangnya luar biasa gitu ketika memulai atau bahkan belum ada perusahaan ini? Benar gak sih? Atau mungkin ini kali berita sama yang diceritakan kan kadang beda-beda gitu. Makanya kita perlu konfirmasi nih. Iya, saya pernah baca komen-komen di akun-akun gosip ya yang berita tentang saya. Bohong kali gitu, orang tuanya orang mampu kali. Iya. Terus lihat juga bisa jadi nggak mampu tapi relasinya dicek juga gitu kan. Jadi itu mengecilkan orang-orang yang misalnya nggak punya orang tua atau orang tuanya nggak punya relasi gitu. Maka mungkin cerita saya ini bisa membuka mata banyak orang bahwa orang sukses itu nggak harus punya privilege yang orang tuanya punya relasi, benar. dari kaya raya atau punya ilmu bisnis dan sebagainya. Orang tua boleh punya cerita sendiri, anak juga bisa membangun cerita sendiri kan. Iya benar. Nah waktu itu di tahun berapa sih Umi membangun Batrisya itu? Tahun 2012. 2012. Iya. Nah sebelumnya itu juga sudah buka usaha. Iya, berganti-ganti usaha. Oh apa aja itu? Paling lama di dunia pendidikan. Jadi masuk dunia pendidikan? Iya, pernah buka TK, pernah. Kalau pendidikan itu sebetulnya lebih ke hobi kali. Jadi saya pernah guru saya tanya, pekerjaan apa yang ketika kamu tidak ada masalah dengan finansial, kamu masih mau melakukannya? Ngajar. Gitu, ngajar itu saya waktu SMP kondisi keuangan masih sangat minim. Saya panggil teman-temannya adik. Teman-temannya adik kumpul ngaji di tempat kita, ngaji Iqra dan sebagainya. Setelahnya kita kasih pelajaran-pelajaran umum. Eskul lah ya modelnya ya. Iya, tapi nggak berbayar. Nggak berbayar. Kemudian kita ada cerdas cermat gitu bahasa waktu dulu kan. Yang bisa nanti dikasih hadiah. Saya beli hadiah. Jadi itu bukan untuk uang gitu. Saya melakukan itu suka aja ngajarin anak-anak kecil gitu. Tahun berapa itu Umi? Tahun 90-an. 90-an. Nah, berarti memang dari SMP itu sudah kepikiran untuk mengajar. Iya, senang. Buka usahanya? SMA juga sudah senang usaha kayak bikin sabun itu dari SMA, belajar bikin sabun. Nah, setelah itu apa lagi tuh, Mi? Nah, kalau lulus SMA, jadi kan waktu SMA itu di panti asuhan, di pesantren yatim Asy-Syafi'iyah. Di panti asuhan? Panti asuhan. Jadi dari SMP itu sudah panti asuhan.
Kalau SMP di Lampung, saya di Lampung juga SMP kelas 1. Oh, di Lampung mana? Di Kota Bumi. Oh, di Kota Bumi, Lampung Iya, Utara. Lampung Utara. Di situ panti asuhan. Jadi bisa sekolah, bisa makan gitu. Alhamdulillah. Cuma bedanya di panti asuhan juga ternyata ada yang keluarga-keluarga bibinya, pamannya mampu gitu ya. Jadi di tempat kadang-kadang di panti asuhan juga ada tuh kesenjangan. Oh, kesenjangan sosial ya antara yang lebih enak makannya atau hidupnya. Saya sendiri yang ngalamin diludahin teman itu di panti asuhan sebetulnya. Diludahin teman. Wah, ini menarik. Maksudnya diludahin teman tuh maksudnya kenapa? Gara-gara berantem biasa sebagai anak muda atau lebih masalah sosial tadi? Iya, kesenjangan sih. Jadi Fatimah Az-Zahra kecil itu katro, bajunya ini suara agak serak nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Bajunya nggak ganti-ganti atau ganti sih, tapi nyucinya nggak pakai sabun cuci. Jadi warnanya tuh blades kayak gembel gitu kali ya. Jadi orang mungkin jijik kali ya. Ketika antri mau mandi kan antri karena orangnya banyak. Jadi jarak saya terlalu dekat kali. Cuy, gembel, jangan deket-deket. Gitu. Itu di panti asuhan. Iya. Gitu, karena remaja itu kan belajar juga ya tentang lingkungan. Dia anak-anak juga merasa beda ya gitu, ada yang begini ada yang begitu. Kadang-kadang ketika ini pada katro banget sih orang-orang kampung gitu, sedangkan mereka mungkin orang kota kan. Kalau di kota tuh semiskin apapun kan gaul ya, gaul. Nah kalau saya mungkin terlalu katro gitu. Tapi alhamdulillahnya saya tuh kalau digituin bukan benci ke orang. Maksudnya bukan berpikir dia jahat ya. Tapi berpikir saya harus jadi orang sukses nih. Saya harus jadi orang kaya nih. Jadi terpacu ya? Iya. Supaya saya bisa nolongin orang-orang yang seperti saya pada saat itu. Kalau saya sendiri sih ya sebenarnya kalau begitu malah ngedon loh. Apalagi sampai segitunya gitu kan, menghakimi, menjustifikasi orang sampai ngomongin bau dan sebagainya gitu. Nggak bau sih, kalimatnya gembel. Gembel lagi, aduh parah itu sih sebenarnya. Itu udah nggak masuk lah sebenarnya. Tapi mohon maaf nih Umi, mohon maaf banget. Kenapa di panti asuhan Umi? Karena pada saat itu orang tua ayah sudah nggak ada. Jadi masa kecil sebetulnya nggak susah-susah amat. Di Kampung Citeras itu pada saat itu memang belum ada listrik, tapi kita sudah punya TV waktu ayah masih bekerja gitu ya. Ayah tuh dosen. Dosen. Itu di Rangkas Bitung. Di Kampung Citeras, perbatasan antara Lebak dan Serang. Dekatnya ke Rangkas Bitung. Pada saat itu masih pakai aki itu ya, TV-nya hitam putih. Banyak orang belum punya TV, kita udah punya ukuran kampung ya. Untuk ukuran di kampung tuh nggak miskin-miskin amat gitu. Di zaman itu lagi. Di zaman itu, tahun 90-an ya, atau 8 sekian. Bahkan orang tua pernah punya mobil pada saat itu. Kemudian sakit berat, ngabisin. Jadi nggak punya apa-apa. SD itu udah mulai berpikir, aduh kayaknya saya nggak bakalan lanjut sekolah ini. Susah pikiran gitu. Iya, karena buat makan aja udah susah. Saya SD itu kadang-kadang beras saja udah sulit lah gitu. Ngelihat adik-adik, aduh kata saya, adik-adik saya ini masih pada kecil, tapi kondisi udah susah. Berapa bersaudara itu? 6. Umi ke? Ketiga. Adik-adik masih pada kecil, yang satu masih bayi. Saya kan orangnya senang belajar. Saya punya cita-cita mau jadi orang terdidik lah ya, karena mungkin pengaruh dari bapak dosen kan. Itu jadi pendidikan itu rasanya penting buat saya sendiri gitu. Saya mau sekolah yang tinggi gitu. Saya ngobrol sama ibu, Neng pengen jadi orang yang berperan di dunia, bukan cuma di Indonesia gitu kalau ngobrol tuh. Dan ibu tuh orangnya ke saya itu kayak orang yang percaya bahwa saya akan jadi orang besar. Jadi nggak pernah ngetawain gitu mau jadi apa, malah bangga selalu cerita ke orang-orang, anak saya ini bakal jadi orang besar. Kebanggaan ya. Iya. Otaknya lebih di atas rata-rata katanya. Dia bakal jadi orang besar. Makanya penting banget kita orang tua ke anak
ngasih penanaman bahwa kamu orang hebat. Meyakinkan Iya. gitu ya. Itu benar-benar tertanam. Jadi doa itu. Betul. Jadi doa, dan secara psikologi ya, Mm-mm. anak itu akan punya keyakinan sendiri. Maka ketika dalam kondisi sulit, diludahin misalnya, lagi susah percaya bahwa itu bagian dari proses penghebatan. Sudah sedewasa itu Iya. berpikir dulu ya. Saya kan orang hebat. Orang hebat itu diproses tidak dengan manja, tidak dengan suka-suka. Jadi kayak waktu saya kelaparan, itu nangisnya tuh ke Allah, Allah udah nggak kuat, gitu. Tapi percaya bahwa ini masih proses. Tapi kok udah nggak kuat ya Allah beri, gitu. Sampai akhirnya yang viral itu, yang saya makan bekas kucing. Jadi itu ikan bekas kucing, bukan makan makanan kucing gitu. Karena saat itu puasa berhari-hari, puasa minum air mentah, malu kalau mau, saya itu orangnya malu sih. Mungkin karena itu ya, suka lihat orang memandang sebelah mata. Kemudian rasa kecil, gimana tuh ya, merasa akan menjadi orang hebat tapi ada rasa kecil. Itu kontras banget ya. Iya. Kontras. Tapi di usia berapa itu waktu sampai makan SMP. makanan bekas kucing? Kelas 3 SMP. SMP. Oh, berarti sudah di Lampung itu ya? Kelas 3 SMP di sini, di Lebak. Oh, sudah di Lebak. Jadi di Lampung itu kelas 1 sampai kelas 2. Bisa nyampe ke Lampungnya gimana tuh nih? Dengan kondisi yang tadi SD masih di sini, masih di Banten, itu posisi bapak masih sakit dan prosesnya juga sudah mulai transisi di titik terendah juga keluarga, sampai ke yayasan yatim piatu tuh gimana? Jadi bapak itu sudah di tempat tidur aja, udah tidak berdaya ya. Sakit apa sih Umi kalau boleh tahu? Sakitnya kurang begitu ngerti, saya waktu itu masih kelas 6 SD ya. Komplikasi mungkin. Oh, komplikasi. Kemudian ada paman adanya ibu itu salah kepala sekolah di panti asuhan di Lampung. Oh. Itu. Jadi pada saat paman datang, tiba-tiba kepikiran, Bu boleh nggak ikut sama paman mau sekolah di sana? Kan panti asuhan itu untuk yatim piatu dan duafa kan. Nah posisi kita sudah duafa saat itu, kan makan aja udah susah. Gitu. Ya, ibu ngelihat anak kelas 6 SD bilang gitu kan, mungkin masih ragu sebetulnya. Tapi karena sayanya yakin, pengen sekolah, intinya pengen sekolah, berangkatlah gitu. Ternyata beberapa bulan di sana, tiba-tiba ada yang datang dari Pulau Jawa ke Lampung, ke tempat kita, bisik-bisik, si Ifat nggak usah tahu, katanya, nggak usah dikasih tahu. Panggilan saya kan Ifat waktu itu, Fatimah ya. Apa nih bisik-bisik, nggak usah dikasih tahu, nangis. Karena waktu berangkat dalam keadaan apa itu sudah di tempat tidur aja, jadi kayak udah apa ini gitu. Jadi ya udahlah, itu ngerasain sedih, badan seluruhnya panas. Mandi di sumur timba tuh, giur, masih panas terus aja tuh, sampai kayak nggak siap kali ya. Kan perempuan remaja itu cerita bapak langsung deh. Iya. Dan anak perempuan pasti akan dekat sama bapaknya ya. Ya, cinta pertama ya. Iya, betul. Pernah ada yang tanya, nih udah waktu di podcast Ustazah Oki, nih itu udah puluhan tahun lalu loh. Kenapa kalau cerita bapak selalu nangis? Iya, mungkin kangen dia. Iya. Kalau nggak dibahas kan udah ya kita jalanin hidup. Tapi kalau udah membahas bapak ya. Terima kasih. Karena saya percaya yang namanya anak itu dan orang tua itu punya ikatan yang luar biasa yang Allah pertemukan, meskipun secara garis hidup memang sudah jalurnya masing-masing ya Mi. Iya. Jadi pada saat bapak walaupun nggak nyebut ya, jadi lebih ke bukan firasat ya, apa
intuisi kali ya. Ya udah, ini saya sudah jadi yatim gitu. Jadi saat itu kangen sama keluarga ya. Yang kebayang itu adalah adik-adik. Yang masih kecil-kecil. Iya, ya Allah, gitu. Adik-adik saya masih kecil, udah jadi yatim. Ibu saya nggak pintar nyari duit. Gitu. Udah nangisnya itu lebih ke Allah, tolongin keluarga saya. Gitu. Alhamdulillah berjalan waktu berapa tahun di sana. Rizki di sana itu. Jadi saya itu bisa dibilang kesayangan abah yang punya yayasan. Suka dibawa ke dinas sosial. Diperlihatkan kemampuannya. Nih jago nih hafal surat ini gitu-gitu. Terus coba dites bahasa Inggris apa kan waktu namanya anak SMP, apalagi di kampung ya. Itu jadi tes gitu. Pintar nih anak saya, anak kita pintar gitu-gitu. Dikasih hadiah, makanan, pakaian. Itu hati saya tuh kayak teririsnya. Saya nggak bisa ngirimin adik-adik saya gitu. Kepikirannya adik-adik justru. Adik, kalau kakak kan lebih dewasa ya. Jadi adik sih. Nah, kalau kan setelah itu akhirnya saya dijemput. Mau kelas 3 dijemput sama ibu dan kakek. Lanjut di panti asuhan juga, tapi yang ini makan sendiri. Jadi sekolah aja yang ditanggung. Alhamdulillah beliau itu sepupu, kakak sepupu tapi usianya lumayan jauh gitu. Jadi sudah seperti orang tua. Cuma sayanya pemalu. Makanya beliau juga pas dengar cerita ini mungkin kayak, kamu tinggal deket saya. Selama ini kenapa nggak ngomong gitu? Bisa sampai kelaparan tuh gimana ceritanya gitu. Padahal sering nawarin, Neng makan. Cuma saya kan pemalu gitu. Saking pemalunya, ya udah lapar aja. Gak enakan ya? Iya, malu. Ya harusnya sih memang nggak begitu. Tapi itulah saya di usia itu. Iya. Memang terlalu pemalu. Dan kondisinya juga namanya ujiannya lagi berat gitu ya, Mi. Nah waktu itu Umi ketika sudah dapat informasi, itu yang menjadi rujukan Umi pulang ke Banten lagi nggak? Enggak, itu karena sudah dijemput aja. 2 tahun kemudian dijemput sama ibu dan kakek. Begitu lulus? Enggak, mau kelas 3. Oh, kelas 3. Mau kelas 3 SMP di Lampung, dijemput sama ibu sama kakek karena mungkin udah lama kali kangen lah gitu. Kangen. Jadi begitu pelukan, Neng mau ikut pulang nggak? Pulang. Kangen banget. Apalagi kan tahu orang tua ibu sendiri gitu tanpa ayah. Sampai ke rumah itu rasanya tuh kayak, ya Allah, adik-adik saya masih kecil banget. Mereka itu saya dengar cerita. Makanya saya diundang kemana-mana cerita tentang kehidupan perih saya. Adik-adik saya tuh lebih perih sebenarnya. Jadi kadang-kadang suka, saya belum ada apa-apa dibanding adik-adik. Sekarang alhamdulillah anak-anak ibu semuanya punya usaha. Alhamdulillah. Jadi kadang-kadang suka ngobrol. Kisah hidup orang nggak bisa ditebak. Banyak orang yang dulu mungkin melihat kita gimana. Tapi alhamdulillah sekarang semuanya punya usaha sendiri. Itu ketika itu SMA-nya di Banten juga? Nah, SMA-nya di panti asuhan juga, namanya Pesantren Yatim Asy-Syafi'iyah. Binaan Ibu Tuti Alawiyah, Ibu Hajah Tuti Alawiyah. Itu saat itu Menteri Peranan Wanita. Beliau itu tegas banget. Saking tegasnya beberapa orang melihat beliau sebagai orang pemarah. Tapi saya justru menjadikan itu cambuk mungkin ya. Jadi yang diucapkan beliau itu benar. Gak boleh malas. Gak boleh manja. Pendidikan ya. Gak boleh ngayal. Oh, ngayal juga gak boleh tuh ya? Ngayal tidak menghasilkan apa-apa. Itu. Jangan ngayal. Action lah gitu. Bergerak, bekerja. Itu belajar. Beliau itu keras banget mendidik
Wah, kadang-kadang jedar apa gitu. Saya langsung Bismillah. Wah, saya harus seperti yang beliau katakan. Suatu hari saya akan jadi orang hebat. Gitu. Kan beda-beda ya respon orang. Ada mungkin yang meresponnya, nyak nih galak banget gitu, malah down. Iya. Nggak jadi apa-apa. Tapi kalau bener, apa yang Nyak bilang itu bener banget gitu. Manggilnya Nyak itu ya? Kadang ada yang Nyak, ada yang kakak. Jadi lucu memang, beliau itu suka dipanggil kakak. Tapi kalau di belakang kadang-kadang anak-anak bilangnya Nyak. Gitu, Kak Tuti. Padahal usia sudah ibu-ibu gitu. Tapi untuk akrab katanya. Iya, biar akrab. Jadi sampai lulus itu tetap di yayasan pesantren yatim dan Asyafi, pesantren. ya. Yang satu yatim piatu, yang di sini pesantren juga. Iya, pesantren yatim. Yatim. Di situ Di mana alhamdulillah. itu ya, Mi? Di Jakarta Timur. Oh, justru di Jakarta Timur. Iya. Oh. Berarti pisah lagi sama keluarga ya? Pisah lagi tapi deket. Jadi saya kadang-kadang masih bisa pulang. Iya, suka ada tamu kan bawa makanan, bawa burger, mainan. Itu saya diam-diam umpetin, setelah dibagi ini, umpetin, kabur, naik kereta. Wow, kaburnya nggak main-main ya, naik kereta ya. Naik kereta nggak bayar, ngumpet, cuma buat nganterin apa yang saya dapat di sana. Dari Jakarta ke Rangkas. Kalau punya sesuatu itu, udah kebayangnya adik-adik aja. Pokoknya adik-adik saya harus ikut menikmati ini. Itu gimana sih biar konsisten, Mi? Kan keadaan ya, keadaan yang Umi cerita itu kan udah luar biasa deh di titik terendahnya gitu kan, yang nggak semua orang bisa bangkit atau bahkan minimal punya pemikiran untuk saya nanti bisa sukses loh, saya nanti bisa jadi orang besar loh. Itu ngejaganya gimana sih, Mi? Kan ibaratnya dengan fenomena bertahun-tahun, ibaratnya hidup aja makan susah, saya kok mau bermimpi dan yakin akan menjadi orang besar, Mi. Makanya saya bilang kontras. Ada masa saya merasa kecil kan, disamperin orang kayak sampai hari ini yang kata orang udah sukses, kata orang udah orang hebat lah apalah gitu ya, diundang kemana-mana buat cerita kesuksesan. Sampai hari ini saya tuh masih ada mindernya. Masih minder ya? Masih. Kenapa minder, Mi? Jadi manusia itu kan memang punya banyak sisi, ya kan? Punya banyak sisi. Nah, tinggal kita mau pegang sisi mana. Dalam diri kita itu kalau bisa dikatakan ada banyak karakter yang bisa kita pilih. Makanya sampai ada orang berkarakter ganda dan sebagainya. Itu sebetulnya menurut saya dia memilih karakter mana tapi berganti-ganti yang dia pilih. Itulah jadi ada karakter ganda. Ada yang konsisten memilih satu karakter gitu. Ada yang beda-beda sih tapi dikit-dikit bedanya, nggak signifikan gitu. Nggak yang satu jahat yang satu baik, enggak gitu. Hanya beda-beda dikit. Ada yang di depan orang tuanya karakternya A, di depan teman-teman karakternya B. Itu kan karena dalam diri kita ada banyak karakter yang kita bisa pilih. Nah, salah satunya kadang-kadang muncul dalam diri saya itu yang mindernya gitu. Itu yang ibaratnya karakter-karakter yang Umi pilih agar tetap konsisten dalam apa yang Umi mau ke depannya seperti apa meskipun keadaan lagi luar biasa berat gitu ya. Bahkan ketika karakter yang lagi ada itu minder, kita yang ingat bahwa kita punya karakter lain. Geser dulu nih, switch dulu nih gitu ya. Ganti gitu. Nah, memang setelah lulus Umi? Setelah lulus, pada saat SMA, orang bicara tentang kuliah di mana. Kuliah di mana ya, jurusan apa ya gitu ya. Semua udah kuliah di mana, kamu mau kuliah di mana, jurusan apa. Pada saat itu buat saya kan mimpi ya atau apa ya nggak mungkin lah saya kuliah pada saat itu kan. Jadi sama sekali nggak berpikir kuliah, langsung kita ke Bekasi, keluar dari SMA tuh nyari kerja. Mulai kerja nih. Iya, antri menyebarkan lowongan kerja. Oke, sebar CV ya. Sebar CV. Nyari lowongan kerja di mana ada pabrik tulisan lowongan kerja. Iya, apalagi Bekasi kan rame pabrik-pabrik ya. Cikarang terutama. Iya, jadi Cikarang itu keliling dari satu pabrik ke pabrik lain, diterima di Megaplus Jaya Citra. Karena tidak ada tempat tinggal, saya masih numpang di teman yang sekarang jadi kakak ipar.
apa yang terjadi pada hidup saya ini bukan berarti benar, bukan berarti baik, tapi mungkin di situ ada pelajaran yang bisa diambil bareng-bareng gitu. Kayak contohnya saya dibully, dicoret-coret, diambilin barang yang saya punya dan sebagainya. Saya nggak marah, saya nggak nangis gitu. Ya udah biasa aja. Ketika orang nyampe ke rumah, orang tua marah. Jangan diem kalau dibully gitu kan. Marah, mukanya merah, nangis. Salah ternyata. Itu hidup itu benar-benar pelajaran di setiap proses ya. Jadi belajarnya tuh saat sudah terjadi ya. Iya. Gini. Ternyata salah. Ternyata gini gitu ya. Nah, Umi, waktu itu kerja di pabrik berapa tahun, Mi? Pertama hanya beberapa bulan. Lalu memutuskan mencari pabrik lain yang ada mesnya. Dapatlah PT Mattel Jakarta 1 sebagai operator produksi. Operator produksi, oke. Ya, karyawan paling bawah ya. Itu operator produksi, ngejahit itu dan sebagainya. Routing nanam rambut Barbie. Lalu ada pemilihan Putri Mattel. Di sana itu ada pemilihan keputrian yang kabarnya kalau terpilih itu karir bisa lebih cepat naik gitu ya. Terus ya kayak ada pride juga sih. Putri Mattel. Nah itu saya terpilih jadi putri favorit. Lalu tiba-tiba terpilih jadi putri Mattelnya. Oke. Itu lucunya itu pada saat di panggung. Mungkin orang berpikir saking pedenya, tapi sebetulnya saking yakin tidak mungkin terpilih. Oh gitu, justru malah ikut takut ya sudah pasti nggak kepilih nih. Iya, jadi lebih ke nothing tulus kan ya. Makanya nggak deg-degan saat itu. Yang penting ikut aja lah gitu ya. Teman-teman tangannya pada dingin pas mau naik ke panggung. Saya enggak, bener-bener relax aja. Kamu kok bisa santai banget gitu? Karena saya kan nggak mungkin kepilih, nggak mungkin maju. Jadi kan ada 5 orang naik ke panggung. Jadi saya yakinnya akan berdiri di belakang aja udah. Siapa sih saya gitu. Yang lain cantik-cantik, orang-orang kota hebat-hebat dan sebagainya. Tiba-tiba pas dipanggil putri favorit gitu kan, dipanggil, dipasangin selendang dan sebagainya. Hah, serius nih? jadi putri favorit itu tuh baru tuh di situ jedung jantung kayak serius nih gitu. Masih gemeteran karena terpilih putri favorit. Terus disebut lagi putri runner up, putri ini nih disebut lagi dipanggil putri Mattel Jakarta 1 dibawa ke depan. Serius nih gitu. Itu maksudnya Jakarta 1 tuh di satu pabrik itu atau keseluruhan dari pabrik itu karena dia banyak cabangnya yang terpilihnya Umi? Jadi Mattel itu kan punya di berbagai negara ya. Nah di Indonesia ada 2, ada Putri Mattel Jakarta 1, ada PT Mattel Jakarta 1, ada PT Mattel Jakarta 2. Gitu. Jadi 2 pabrik besar itu Umi nih jadi sebagai Putri Mattelnya nih. Enggak, masing-masing ada putrinya. Oh, masing-masing ada putrinya. Kalau nggak salah. Tapi dari situ kan akhirnya meningkat tuh karirnya, enggak? Bukan ke karir sih, tapi itu titik balik. Yang tadinya saya merasa kecil. Sudah mulai ada PD ya. Terbangunlah motivasi dan positifnya lagi ya. Kalau dulu kan saya ngerasanya katro, kecil, orang nggak suka sama saya. Terus pokoknya bawaannya itu malu deket-deket orang karena takut orang itu nggak nyaman sama saya. Di situ saya merasa dicintai karena pas di panggung itu Fatima gitu semuanya. Jadi saya senyum banyak yang sayang sama saya gitu. Ternyata itu salah satu alasan katanya saya terpilih Putri Mattel. Karena wajah sumringah bahagia dan ucapan terima kasih dari mata saya itu terlihat oleh juri. Betapa nyampe gitu. Selamat datang di Rukun Podcast.